Kasihan banget rakyat kecil bernama Wahyu Dwi Nugroho. Pedagang kelontong di Bogor itu sekarang berurusan dengan hukum. Ini bermula ketika pimpinan Majelis Taklim Za'adul Muslim Al-Bushro, Habib Abu Bakar Assegaf, memasang spanduk di lingkungan rumahnya. Isinya, larangan kepada anggota Majelis Taklim membeli kebutuhan di warung yang tidak terafiliasi dengan sang Habib. Sekedar info, Majelis Taklim itu punya puluhan bisnis afiliasi di Bogor. Larangan dalam spanduk yang dipasang itu berdampak pada toko kelontong milik Wahyu. Pelanggannya tidak lagi membeli kebutuhan di toko Wahyu karena toko Wahyu tidak terafiliasi dengan Majelis Taklim itu. Banyak pesanan dari anggota Majelis Taklim itu yang dibatalkan setelah terpasangnya spanduk larangan itu. Istri Wahyu melaporkan spanduk itu pada ketua RT. Sayangnya, jawaban yang diberikan tidak menyelesaikan masalah. Wahyu kemudian curhat terkait spanduk itu di TikTok dan viral. Masalahnya, pimpinan Majelis Taklim tidak terima dan minta Wahyu menghapus video itu. Mereka juga minta Wahyu minta maaf atas perbuatannya. Wahyu tidak melawan dan manut. Wahyu menghapus video postingannya itu dan minta maaf. Wahyu pikir masalah sudah selesai. Ternyata, pihak Majelis Taklim melaporkan Wahyu terkait ujaran kebencian. Sekarang Wahyu ditetapkan sebagai tersangka dan mendekam dalam penjara. Berkali-kali Wahyu minta mediasi dengan sang Habib, tapi berkali-kali ditolak. Keluarga Wahyu pun merasa dikucilkan masyarakat setempat yang sebagian besar anggota Majelis Taklim. Apa yang dialami Wahyu adalah tindakan semena-mena terhadap rakyat kecil. Wahyu hanya curhat atas apa yang dirasakannya dan ingin membela haknya. Tidak pantas Majelis Taklim membungkam kritik dan mengkriminalisasi rakyat kecil. Dan yang tidak kalah penting, pimpinan Majelis Taklim tidak boleh memonopoli perdagangan. Solidaritas kita untuk Wahyu Dwi Nugroho. Sudah jelas ya di video awal tadi bahwa di situ ada seorang lelaki bernama Wahyu. Dia tinggal di Bogor. Dia itu seorang pedagang kelontong kecil. Kemudian ada instruksi atau ada perintah atau ada aturan dari seorang Habib yang memiliki sebuah majelis taklim bahwa jamaahnya itu tidak boleh membeli sesuatu kepada orang yang tidak terafiliasi dengan majelis taklim yang dikelolanya. Dan si Wahyu ini bukan orang dari majelis taklim tersebut. Artinya, ia tidak bergabung dengan anggota majelis taklim tersebut. Akibatnya apa? Akibatnya, beberapa orang yang selama ini membeli sesuatu kepada Wahyu, itu akhirnya membatalkan semuanya. Karena ada peraturan dari ketua majelis taklim, yakni seorang Habib tersebut, bahwa para anggota majelis taklim itu tidak boleh membeli sesuatu kepada orang yang tidak terafiliasi kepada majelis taklim tersebut. Karena ada kejadian seperti itu, tentu saja si Wahyu ini juga merasa gelisah. Akhirnya dia melaporkan hal itu kepada ketua RT. Namun ketua RT tidak menyikapinya dan tidak memberi jawaban yang memuaskan kepada si Wahyu. Karena tidak ada jawaban seperti itu, si Wahyu mencurhatkan isi hatinya, mencurhatkan perasaannya di media sosial, yakni di TikTok. Dan akhirnya TikToknya itu viral, dilihat banyak orang, diketahui banyak orang, banyak yang mengecam si Habib tersebut. Karena melihat hal seperti itu, si Habib ini tidak suka, kemudian meminta kepada si Wahyu untuk menghapus postingannya serta meminta maaf. Karena mendapat permintaan atau perintah seperti itu, si Wahyu pun menurut. Dia itu segera menghapus postingannya di TikTok, kemudian sekaligus juga minta maaf. Dan bagi Wahyu hal itu dianggap selesai. Tapi ternyata tidak. Ternyata si Wahyu itu diperkarakan oleh si Habib itu dengan tuduhan mencemarkan nama baik. Dan kini si Wahyu mendekam di penjara. Jadi bagaimana pendapat Anda tentang video tadi? Ini kan sebuah kejadian yang sangat tidak manusiawi ya. Seorang lelaki bernama Wahyu, rakyat kecil, pedagang kelontong, itu diperlakukan seperti itu oleh orang yang punya otoritas, orang yang punya komunitas, orang yang punya kekuatan lebih dari si Wahyu tersebut. Kemudian si Wahyu ini diperlakukan tidak adil, dia dikucilkan oleh masyarakat gara-gara postingannya yang mungkin dianggap menyinggung oleh si Habib tersebut. Ini kan sebuah tindakan diskriminasi ya, yang sebenarnya sudah tidak dibenarkan dan tidak boleh diberlakukan di negeri ini. Tapi ya itulah yang terjadi di negeri ini.
Dan mudah-mudahan saja aparat penegak hukum itu punya hati nurani, sehingga kasus si Wahyu ini tidak diperpanjang lagi. Kemudian si Wahyu ini harusnya itu dikeluarkan dari penjara, karena ini tidak hanya urusan hukum saja, tapi ini menyangkut hati nurani rakyat Indonesia.